Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga tercurah kepada dunia kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya pada hari ini kita bertemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Himpunan Jakarta. Agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini adalah 5 tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa 5 tanda tersebut? Yang pertama adalah mengakui dosa dan segera bertaubat. Masya Allah ya. Jadi orang kalau yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu dia respon terhadap kesalahan. Dia mengakui kesalahannya dan tidak berlama-lama kesalahannya itu. Dia segera bertaubat. Karena apa? Orang yang beriman itu ketika melakukan kesalahan gelisah hatinya, tidak tenang hatinya. Yang berusaha memperbaiki kesalahannya, mengakui kesalahannya di hadapan Allah, kalau dengan manusia dan meminta maaf kepada manusia, dia segera bertaubat. Itu berarti Allah menghendaki kebaikan padanya. Ya, mudah-mudahan sifat ini ada pada diri kita. Jadi kita kalau ada salah sedikit cepat respon untuk memperbaiki kesalahan kita, bertaubat atas kesalahan kita dan tidak berlama-lama. Karena orang yang beriman itu ketika dia melakukan kebaikan senang hatinya. Tapi kalau dia bermaksiat ada dosa-dosa, dia merasa tidak tenang, gelisah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah tanda Allah menghendaki suatu kebaikan pada diri seseorang adalah dia menghindari untuk membicarakan dosa-dosa orang lain. Nah itu dia. Karena dia merasa dirinya banyak kesalahan juga, banyak kekurangan juga, dia tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi menyebar-nyebarkan kesalahan orang lain, dosa-dosa orang lain, aib-aib orang lain, tidak mau disebarkan. Itu juga tanda Allah memberikan kebaikan pada diri dia, bisa menyimpan, bisa menahan lisannya, ya, untuk membicarakan aib-aib ataupun dosa orang lain. Nah, bagaimana Faridah kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan? Apakah kita biarkan? Nah, itu caranya harus ihsan, caranya harus bijaksana. Jangan membicarakannya, menasihatinya di tengah orang ramai ataupun di medsos, di grup WA, jangan langsung bicara atau mendukungnya di grup, tapi japri. Nah, itu lebih baik supaya tidak dia merasa malu, ya. Karena apa, kalau di tengah orang ramai atau di medsos dia akan merasa malu ketika ayat-ayatnya dibicarakan. Yang ketiga, tanda seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah dia dermawan terhadap apa-apa yang dimiliki pada diri dia. Misalkan itu hartanya, dia rajin berinfak, bersedekah dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan hartanya. Masya Allah, jadi dia dermawan terhadap apa-apa yang dimiliki pada dirinya. Dia tidak kikir, dia tidak kafir. Dan yang keempat, tanda Allah menghendaki suatu kebaikan pada dirinya adalah dia tidak mengambil hak orang lain. Ya, dia berhati-hati mencari rezeki yang halal, harta yang halal. Dan yang terakhir adalah dia sabar menghadapi gangguan orang lain. Sabar dia ketika ada orang lain yang menghina dia, sok alim, sok merasa paling baik, ya, bersikap sabarlah. Karena dia bersikap sabar berarti Allah menghendaki kebaikan. Apalagi kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan dan orang tidak suka dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, bersabarlah. Insya Allah kesabaran itu insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, itulah beberapa tanda bahwasanya Allah menghendaki suatu kebaikan pada diri seseorang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mudah-mudahan tanda ini ada pada diri kita semua dan mudah-mudahan Allah menundukkan hati kita untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah kalau karim ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf lahir batin. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.